Teman-teman, halo. Sekarang kita akan bahas tuntas tentang perpangkatan dengan eksponen bilangan asli. A adalah bilangannya, N adalah pangkatnya. Jika bilangan A sama dengan 0, maka hasilnya dalam pangkat berapapun tetap 0. Kan? Jika A adalah bilangan positif, maka dipangkatkan berapapun hasilnya tetap positif. Positif, kan? Ini kita bicara tentang perpangkatan dengan eksponen bilangan asli, seperti 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau A adalah bilangan negatif, yaitu bilangan yang kita pangkatkan itu negatif, maka hasilnya akan tergantung dari pangkatnya. Jadi kalau pangkatnya bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, maka hasilnya akan bagaimana? Positif. Misalnya minus 5, kita pangkatkan dengan pangkat 2, kan? Pangkat 2 itu genap, kan? Jadi hasilnya berapa? 25. Jadi buat kita tidak peduli apakah bilangan A itu positif atau negatif. Kalau pangkatnya genap, hasilnya positif, tapi kalau pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Hasilnya akan negatif. Jadi misalnya minus 5 pangkat 3 itu minus 125. Sekarang pertanyaan buat kalian, tulis di komentar berapa 5 pangkat 3. Ayo kita latihan dan kerjakan beberapa soal. Kalian perlu kalkulator. Nah, misalnya, yang pertama kalian nggak perlu kalkulator. Sangat mudah. 2 pangkat 2 berapa hasilnya? 2 kuadrat 4, kan? 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2. Nah, ini berapa hasilnya? 4. Dan 4 kali 2 berapa? 8. Bagus sekali. Sekarang kita punya minus 2 kuadrat. Ini hasilnya apa? Kita punya bilangan negatif, tapi pangkatnya genap. Hasilnya 4, tetap jadi bilangan positif. Sedangkan di sini, minus 2 pangkat 3 itu minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Kan kita dapat yang ini berubah jadi plus, ya. Minus kali minus jadi plus. Tapi nanti plus ini tetap kita kalikan minus, jadi hasilnya negatif. Karena angka A negatif dan pangkatnya ganjil. Jadinya 2 kali 2 kali 2. Berapa hasilnya? 8, ya. Minus 8. 0,5 dikuadratkan. Nah, itu jadi 0,25. Mari kita cek untuk memastikan. 0,5 dikali 0,5, ya. Itu 0,25. Atau bisa juga 0,5 kuadrat 0,25. Kalau kalkulatornya bisa, boleh pakai cara itu. Jadi 0,25 per 100, 7 pangkat 5. Sekarang saya tunjukkan fungsinya. 7 pangkat 5, 16.807. Di kalkulator seperti ini bisa dikerjakan. Selanjutnya, di sini kita dapat kalau ada pecahan, pembilangnya dipangkatkan dan penyebutnya dipangkatkan. Jadi kita punya 3 pangkat 3 dan 4 pangkat 3, berapa hasilnya? 3 pangkat 3 berapa? 27 kan ya? 3 pangkat 3 sama dengan 27. Dan ini 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 sama dengan 64. 27 per 64, pecahan biasa. Kita punya bilangan A negatif, tapi pangkatnya genap. Jadi hasilnya tetap positif, yaitu 2,4 pangkat 2. Pangkat 2 hasilnya 5,76. Bagus. Sekarang di sini kita mau ngapain? Kalau kamu hitung pakai kalkulator, 0,01 ya dikuadratkan, kadang ditulis begini. Misalnya 1 kali 10 pangkat min 4, ya. Apa artinya? Artinya ini seperti pecahan. Jadi pangkat negatif, dia turun ke penyebut. Artinya 1 dikali. Di sini jadinya begini, 10 pangkat 4. Apa artinya? Karena dikali 1, jadi pembilangnya tetap 1, kan? Dan di sini ada 4 nol. 10.000, kan? Apa artinya? 1 per 10.000 itu berapa? 0, 0, 0, 0. Masih ada 0 lagi. Ya, begini. 10 ribuan, kan? Jadi kalau kita taruh angka 1 di sini, jadinya 10.000. Oke? Ini jadinya 1 di sini. Ya, ini yang terakhir. 1 per 10.000. Jadi hasilnya
001 dikali 001. Kita perlu geser komanya 2 kali ke kiri untuk 1/100 ini. Ya, di sini 1, 2 dan kita harus ke kiri. 1, 2. Ya, jadinya seperti ini. Dan hasilnya kita dapat yang sama, yaitu 3 0 dan 1. Ya, ini dia begini jadinya. 1/10.000. Sekarang mari kita lihat cara mengalihkan dan membagi pangkat. Kalau kita kalikan bilangan, misalnya, di sini ada 2 dan 2, kan? 2 dan 2. Jadi bilangan A sama, tapi pangkatnya beda M dan N. Maka kita perlu jumlahkan pangkatnya. A pangkat M dikali A pangkat N. Hasilnya A, tinggal jumlahkan pangkat M plus N. Kalau kita bagi, maka kita kurangi dari M kurangi N. Dan tentu saja, kalau A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 selalu sama dengan 1. Jadi misalnya 5 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1, dan seterusnya. Jadi ini selalu begitu. Cukup ingat saja bahwa pangkat 0 itu 1. Sekarang mari kita coba sederhanakan contoh-contoh ini. Nah, misalnya, di sini 2 pangkat 4 dikali 2. Apa itu 2 saja? Itu artinya 2 pangkat 1, kan? Berarti kita perlu 2, 4 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 5. Kita tidak akan hitung ini, saya hanya ingin tunjukkan cara kerja dengan pangkat. 2 pangkat 5. Di sini kita dapat, di sini juga 1, 1. 1 tambah 4 itu berapa? 9 tambah 1 X pangkat 10. Di sini kita perlu pikir sedikit. Di sini kita punya 0,4 pangkat 5. Dan di sini 0,16. 16 itu apa? Ini yang kelima sama dengan 0,4, 0,4 pangkat 2. Dan sekarang kita perlu jumlahkan. Hasilnya 0,4 pangkat 7. 5 tambah 27. 5 pangkat 8. Nah, di sini kita punya 25. Kita punya A tidak sama, kan? Jadi, di sini A sama dengan 5. Dan di sini hanya 25. Angka berapa yang harus dipangkatkan 5 agar hasilnya 25? Pangkat 2, tentu saja, pangkat 2. Jadi 5 pangkat 8 tambah 2 sama dengan 5 pangkat 10. Baik, sekarang yang ini. Di sini kita punya 1, ya, jadinya begitu. 2 tambah 3, 5, tambah 5, 10, 11. 3 pangkat 11, jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 harus dijumlahkan. Oke, sekarang yang ini. Untuk contoh ini, kita jumlahkan pembilangnya dulu ya. Jadi kita selesaikan pembilangnya dulu, baru kurangi penyebutnya. Hasilnya 7, 9 tambah 5, ya. Dan di sini 7/12. 7. 9 tambah 5 berapa? 14. 7/12. Sekarang setelah pembilangnya selesai, rumus apa yang kita pakai? Rumus ini, kan? Jadi kita kurangi yang pertama dengan N, ya. N-nya 12. Hasilnya 7, 14 dikurangi 12. Hasilnya 7 pangkat 2. Selesai. Dan di sini rumusnya kebalikannya. Jadi kita perlu buat pengali, setiap pengali dengan pangkatnya sendiri. Jadi kita perlu pengali 1. Ya A pangkat N dikali B pangkat N. Itu saja. Ini rumus yang sangat sederhana. Jadi misalnya kalau kita punya X dikali Y pangkat 4, ini jadi X pangkat 4 dikali Y pangkat 4. Di sini kita punya 2 pangkat 2 dikali X pangkat 2. Nah, hasilnya 4X pangkat 2. Sangat mudah, kan? Nah, di sini setiap pengali ada 5, 15, atau 2, tidak masalah. A pangkat 6 dikali, B pangkat 6 dikali C pangkat 6. Itu saja. Sekarang bagaimana kalau pangkat kita pangkatkan lagi? Berarti kita tidak perlu menjumlahkan pangkat ini, tapi mengalikannya. Jadi M dikali N. Mari kita coba. Misalnya di sini kita punya X pangkat 5 yang perlu kita pangkatkan 6. Ini jadi X pangkat 30. Jadi 5 dikali 6. Ini jadi 30. 2X pangkat 4 dikuadratkan. Kita perlu pertama pangkatkan 2-nya. Biar saya tulis secara detail begini. 1 kali 2.
Kalikan dengan X, 4 kali 2 sama dengan 2 kuadrat, yaitu 4. Dan di sini X pangkat berapa? 4 kali 2, pangkat 8. Dan ini contoh yang agak rumit. Nah, pertama-tama kita perlu, mari penyebutnya kita biarkan dulu. Kita belum sentuh itu, 5 pangkat 3, tapi kita perlu pangkatkan lagi ke pangkat 4. Jadi kita perlu kalikan 5. 3 kali 4 berapa? 12. Kalikan. 25 itu apa? 5 kuadrat, kan? 5 kuadrat. Kalau kita kalikan, apa yang terjadi? Pangkatnya tidak dikalikan, ya. Pangkatnya dijumlahkan. Jadi hasilnya 5, 12 tambah 2. Saya tulis lengkap ya, 5 pangkat 9. Baik, jadi hasilnya apa? 5 pangkat 14 dibagi 5 pangkat 9. Berarti 5. Rumusnya apa? Kita perlu pangkat pembilang, ya. Dikurangi, pembilang dikurangi penyebut. 14, ya. Pangkat ini 14 dikurangi 9. Hasilnya 5 pangkat 5.